Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairadz dzari taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para sepuh bini sepuh yang senantiasa mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, terutama Ananda Adam Firdaus dan Nandaria Agustina yang sebentar lagi akan melewati bentangan kehidupan baru dari keputusan besar yang Anda ambil berdua, ya, akad nikah. Pelaksanaan akad nikah ini sangat singkat, apalagi kalau kita sudah bicara terkait dengan pelaksanaan ijab kabul, ya. Orang jangan mengatakan samporet, singkat sekali, karena ketika Nanda nanti mengucapkan kalimat saya terima nikahnya Ria Agustina putri kandung Bapak dengan mas kawin sekian dibayar tunai, maka kalimat yang kurang dari 1 menit itu akan menjadi tanggung jawab kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa? Sebab kalimat akad dengan kalimat saya terima apapun adanya, bukan karena ada apanya. Terkait dengan siapa? Terkait dengan Nandaria Agustina. Kalau sebelum ada akad nikah, sebelum ada qabul penerimaan dari apa yang diserahkan oleh wali, tanggung jawab soleh atau tidaknya Nandaria bergantung kepada orang tuanya, kepada ayahandanya. Tapi ketika kita berani melangkah, mengambil keputusan besar, mengatakan saya terima, maka artinya saya terima apapun adanya, tanggung jawab saya sekarang Nandaria Agustin dalam kehidupan saya. Sehingga soleh atau tidaknya istri kita bergantung kepada kita sebagai seorang suami. Sehingga kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan salahkan istri, ya, salahkan kita sebagai suami. Kenapa? Karena kita berani mengambil sebuah tanggung jawab yang awalnya dipegang teguh oleh wali, kemudian diambil alih oleh kita. Hakikatnya misalkan galedah, perjanjian agung, perjanjian yang mulia, yang tentu saja terjadi kesepakatan ikrar kita bukan hanya dengan wali, tapi hakikatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kamu adalah pemimpin, dan setiap diri kamu pasti akan diminta tanggung jawab terkait dengan kepemimpinannya. Kenapa nikah itu keputusan besar? Sebab untuk melewati bentangan kehidupan rumah tangga, nanti Nanda berdua akan menemukan hal-hal yang baru, bahkan hal-hal yang berbeda jauh sebelum akad nikah. Ya, oleh karena itu yang pertama dan utama tadi dinyatakan oleh Qari, wa min ayatih, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Engkau berdua dipertautkan oleh Allah dalam tali ikatan hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Agar cenderung hadir di antara Nanda berdua sakinah, ketenangan, ketentraman. Kita nikah itu tujuannya satu, ingin tenang dan tentram. Makanya berbeda sebelum nikah dengan sudah nikah. Nanti akan dirasakan oleh Nanda berdua. Yang kedua, mawadah, adanya cinta. Tapi cinta itu tentu saja harus dibalut dengan rahmah. Makanya indahnya Al-Quran, mawadah itu diapit di atas sakinah dan rahmah. Kenapa? Mawadah itu cintanya cinta biologis, cintanya cinta syahwat, kena kepopulasan, mudah laas kata orang Sunda, ya, mudah berubah seiring waktu. Hari ini kita terlihat sempurna, rambut kita juga hitam legam, tapi nanti beberapa tahun kemudian akan ada yang berubah.
ya, akan meninggalkan dunia hitam. Akan ada yang berwarna putih yang menggambarkan pengingat kepada kita tentang perjalanan waktu. Makanya yang harus dibangun dalam kehidupan kita tentu saja tidak hanya sekedar cinta, ya, mahabbah. Ya, di awal kita memang mahabbah, ya, cinta dari pandangan mata jatuh ke hati, tapi kemudian dibalut dengan nikah, dengan agama. Ya, oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan. Agar apa? Agar sakinah, agar tenang dan tentram, dan nanti ujungnya adalah kasih sayang. Kalau sudah melewati bentang rumah tangga lama itu, yang muncul bukan lagi bogoh kata orang Sunda, tapi yang lebih muncul apa? Kanyaah. Silih titipkeun dabongan sakedeung deui urang teh baris papisah. Dipisahkan apa? Dipisahkan oleh waktu ketika salah satu di antara kita dipanggil menghadap Allah. Kenapa? Sebab nikah itu ibadah terlama. Ya, beda dengan sholat. Kalau sholat itu diawali takbiratul ihram, Allahu Akbar, pungkas dengan apa? Dengan salam. Saum diawali dengan apa? Terbit fajar, kemudian dibuka pada saat terbenam matahari. Haji diawali dengan miqat, diakhiri dengan tahallul. Tapi nikah tidak begitu. Nikah itu sepanjang hayat. Kapan berhentinya kita dari ibadah dalam kaitan nikah? Ketika salah satu di antara kita dipanggil menghadap Allah. Ya. Yang kedua, nikah itu sekolah terlama, Nanda. Kenapa dikatakan sekolah terlama? Kalau sekolah paling lama 22 tahun sampai kita pada gelar doktor, ya kan? Tapi kalau nikah selamanya kita belajar. Dan tiap hari kita diuji. Belajar memahami karakter kita masing-masing yang berbeda, dari dua keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, tiba-tiba bertemu, pasti akan kaget. Oh, kenapa ya si Ate dah dulu mah nggak begini, dulu mah si Ate baik, kok sekarang kenapa jadi vulgar, kok sekarang jadi kasar. Itulah yang kemudian harus kita munculkan jiwa ikhlas dalam diri kita. Kenapa harus ikhlas dalam membangun rumah tangga? Karena tentu saja nikah itu dibangun dari dua keluarga yang berbeda, dari pola asuh yang berbeda, sehingga kita harus ikhlas, siap menerima. Makanya tadi saya terima. Artinya saya terima apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya, siap menerima kekurangan pasangan kita. Jangan sampai nanti berubah setelah nikah. Kenapa? Karena melihat hal yang berbeda. Kenapa? Tanggung jawab kita. Resiko kita mengambil keputusan besar menikah, siap bertemu dari dua keluarga yang berbeda. Makanya nikah itu bukan hanya menyatukan kita dengan kita, ya, antara seorang laki-laki dengan perempuan, tapi menyatukan dua keluarga. Oleh karena itu harus betul-betul menghadirkan rahmah, kasih sayang, yang nanti tentu akan munculkan keberkahan insya Allah SWT. Nah, oleh karena itu Al-Quran mengingatkan kepada kita dengan bahasa yang sangat indah, Nanda. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian berdua ke dalam surga, kalian dan pasangan kalian akan aku bahagiakan. Jadi ternyata rumah tangga itu puncaknya surga. Jadi kalau kita belum bahagia secara materi dunia, jangan pernah gelisah hati. Kenapa? Tujuan kita bukan untuk sekedar meraih dunia yang sementara waktu ini. Tujuan kita surga nanti yang Allah janjikan. Tapi tentu saja yakin kepada Allah, tatkala kita berjuang, tatkala kita ikhtiar dengan maksimal, Allah beri di dunia, dan tentu Allah beri juga di akhirat. Makanya seimbangkan itu. Ya, karena tujuan kita rumah tangga itu untuk surga kita, bukan untuk dunia kita saja. Ya, oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan dunia, genggam dunia itu dengan apa? Dengan tangan kita. Jangan masukkan dunia dalam hati kita. Kalau kita sudah masukkan dunia dalam hati kita, akhirnya kita dijebak dan diperbudak dengan dunia. Seiring waktu kadang berubah. Banyak yang menikah 20-30 tahun, akhirnya mereka menyatakan pisah. Kenapa? Karena tidak dilenaskan kembali kepada faktor agama. Makanya Rasulullah SAW tadi dengan indah mengatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi oleh engkau seorang perempuan dengan 4 perkara. Sebagaimana seorang perempuan juga mau menikah dengan seorang laki dengan 4 perkara. 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha karena nasabnya, bebet bibit bobotnya. Wali jamaliha karena kecantikan atau ketampanannya. Wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Maka pilih oleh engkau berdua agamanya, karena agama itu akan menguntungkan, agama itu akan memuliakan, agama itu akan menenteramkan. Betapa banyak orang yang berharta, Nanda, dalam rumah tangga, tapi mereka tidak pernah tenang, selalu gelisah. Kenapa? Karena kejaran di dalam pikiran dan hatinya selalu materi. Sehingga ketika suami berjuang pontang panting, sahur paripas orang Sunama dulu lupet nyawa, isuk jedul bikin kasore jeder, tapi apa yang didapatkan? Tidak mendapatkan rasa syukur terima kasih dari pasangannya. Betapa kecewanya pasangan seperti itu. Dan tentu kalau itu terjadi berarti gambaran tidak berkahnya rumah tangga kita. Maka yang paling mendasar dalam kaitan kita melangsungkan nikah adalah kekuatan doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pernikahan juga tentu merupakan bagian dari gambaran kebersamaan terlama.
Ya, kalau kita hidup dengan orang tua, artinya hari ini terakhir. Ya, Nandaria Agustina mulai melewati bentangan rumah tangga, maka sejak rumah tangga, sejak akad nikah diucapkan, sudah berpisah dengan orang tua. Kenapa? Karena ayahanda sudah tidak lagi merasa memiliki Nandaria Agustina sebagai seorang anak. Kenapa? Sudah diambil tanggung jawabnya oleh suami. Makanya seorang istri yang salehah adalah istri yang taat kepada suami sepanjang suami mentaati perintah Allah. Wajib hukumnya seorang istri taat kepada suami sepanjang suami mengarahkan kepada tauhid, kepada akhlak, dan kepada nilai ibadah. Bahkan kemudian menjadi tidak wajib bagi seorang istri taat kepada suami ketika suami melanggar aturan Allah. Bagaimana dengan suami? Suami berkewajiban untuk menjaga istrinya, menjaga muruahnya. Oleh karena itu tanggung jawab suami itu berat. Tapi tentu saja dia akan ringan ketika kita sebagai istri jadi istri yang solehah. Sarendek saigel sababot sa pihanian. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, kacai tepoh ngaji, kadarat tepoh sholat. Prinsip hidup yang dibangun. Kalau rumah tangga tidak dibangun dengan agama, hancur porak-poranda. Ya, kenapa? Karena agama itu basic kita, dasar hidup dan kehidupan kita. Yang tentu saja kita yakini bahwa ketika kita berumah tangga, kita akan melewati masa yang berbeda seperti hanya kita mengarungi samudra. Makin ke tengah gelombangnya makin besar seperti di lautan. Tapi jangan saling menyalahkan. Ingat masa-masa awal ketika kita bertemu. Ya, ketika kita bertemu, panggilan juga panggilan kesayangan ya. Sayang, ya kan? Jangan berubah. Ketika sudah nikah jadi maneh jeung sia berarti tidak barokah, berarti penuh dengan laknat dan tercela. Kenapa? Rasulullah SAW adalah pribadi yang agung, pribadi yang mulia, yang selalu menghargai istrinya. Kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha apa yang disebut, apa yang dipanggil? Tidak memanggil namanya, tapi yang dipanggil adalah kesayangannya. Kunyah, ya Humaira, wahai engkau yang pipinya merah merona. Maka itulah yang menjadi kebahagiaan. Suami kita akan jadi baik tentu saja manakala didukung oleh kita sebagai istri dengan kesolehannya. Tapi tentu saja yakinlah bahwa istri kita juga akan solehah, nanda adam, manakala kita juga bertanggung jawab. Ya, jangan salahkan pasangan kita ketika pasangan kita arogan, ketika pasangan kita tidak hormat kepada kita. Tunjuk diri kita. Jangan-jangan kita sebagai imam belum layak jadi imam. Kenapa? Karena kita tidak berwibawa. Tidak ada seorang istri yang membantah keinginan suaminya ketika suaminya berwibawa. Tidak ada seorang istri yang kata orang Sunda ngangkrang ngalawan ka sarogena ketika suaminya betul-betul menaati perintah Allah dan menjaga muruah kehormatan dirinya sebagai imam dalam rumah tangga. Dan terakhir, Nanda Adam, Nandaria Agustina, rumah tangga itu akan berkah manakala kita juga menjaga maha guru dalam kehidupan kita. Siapa? Kedua orang tua kita. Untuk Nanda Adam, doakan orang tua yang sudah wafat ya. Karena bagaimanapun kita bisa hebat, kita bisa seperti sekarang itu karena orang tua kita. Rasul mengingatkan kepada kita, ridha Rabbi fi ridal walidain wa suhtur Rabbi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Adapun murkanya Allah bergantung kepada murkanya ibu dan bapak. Jangan harap kita sukses, jangan harap kita bahagia, jangankan di dunia apalagi di akhirat, ya kan? Ketika kita tidak membawa rasa hormat kita, semangat untuk tilawah kita kepada orang tua. Nabi mengingatkan, kullu dzunubi akhirallahu ma yasha illa uququl walidain. Setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang dilakukan manusia bisa saja Allah tangguhkan, Allah tahan itu dosa dan siksanya. Illa kecuali satu hal yang tidak akan Allah tangguhkan. Apa itu? Uququl walidain. Ketika kamu lukai hati dan perasaan kedua orang tua. Satu saat nanti kita akan merasa ketika ditakdirkan Allah kita punya anak dan keturunan, tidak selamanya anak itu bikin nyaman kita ya. Kadang-kala cek orang Sunda ngajengkelkeun pika heuleun pika sebeleun. Madoreksakeun. Jangan salahkan anak, apalagi mengatakan anak durhaka, anak tidak tahu diri. Nanti sesuai dengan doa kita, anak kita jadi durhaka, anak kita jadi tidak tahu diri. Tapi introspeksi kita, jangan-jangan dulu akhlak kita kepada orang tua tidak sebagaimana yang seharusnya kita lakukan pada orang tua. Kenapa? Karena sayangnya anak-anak kita tentu saja sebagaimana sayangnya kita kepada orang tua kita ya. Jadi kalau nanti anak-anak kita sayang kepada kita, artinya apa? Kita juga dulu sayang pada orang tua. Doakan terus ya, setiap waktu, setiap saat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, ampun dosa kami, ampun dosa kedua orang tua kami, sayangi dan kasih mereka berdua sebagai mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Kenapa? Karena doa itulah kebahagiaan bagi orang tua. Orang tua tidak butuh harta kita. Orang tua tidak butuh materi, pangkat, jabatan dari kita. Bahkan punten ya, maaf sekali. Kalau orang tua diberi oleh kita materi, kadang-kadang orang tua nangis. Kenapa?
Karena yang dibutuhkan dari orang tua untuk dari kita untuk orang tua bukan materi. Ya, ketika kita sudah bahagia, ketika kita sudah menemukan makna bahagia, orang tua sudah cukup bahagia. Maka ingat satu hal ya, terakhir sekali. Ketika nanti Nanda melewati rumah tangga, Nanda akan berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan. Karena rumah tangga tidak selamanya menyenangkan. Ketika ada hal yang tidak menyenangkan, jangan pernah kita buka cerita kepada orang tua tentang hal yang tidak menyenangkan. Tapi kabarkan kepada orang tua hal-hal yang indah, hal-hal yang membahagiakan, sehingga orang tua kita senantiasa tenang dan nyaman di sisa usianya. Mereka senantiasa bahagia karena rumah tangga anaknya bahagia. Tapi apa yang terjadi ketika kita cerita terkait dengan rasa tidak nyaman kita dalam rumah tangga? Orang tua akan menangis, orang tua akan gelisah. Kenapa? Karena sepanjang hayat orang tua kita tidak akan pernah menganggap kita ini orang dewasa. Selalu mereka anggap kita ini masih kanak-kanak. Sehingga mereka senantiasa tidak akan pernah lepas menaburkan benih cinta dan kasih sayangnya. Berlayarlah menuju pantai samudra yang diharapkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dengan iringan doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.